Saling, Bang Jimmy, dan teman-teman di BPH. Mungkin sekilas sebelum masuk ke bahan materi, memang di kita waktu mahasiswa ada wadahnya, itu Persekutuan Mahasiswa. Kemudian ketika kita jadi alumni gitu, nih kakak-kakak senior angkatan 80 ya awalnya. Itu salah satunya adalah Bang Jimmy sebagai pendirinya gitu. Nah, sekitar tahun 90-an mungkin itu mereka punya kerinduan yang sangat luar biasa gitu. Kalau mau dibilang besar harusnya lebih daripada itu gitu. Jadi setelah lulus kemudian mereka berpikir apa kemudian yang mereka harus bisa lakukan gitu loh sebagai alumni. Itu juga meneruskan dari visi misi PMKT ya. Nah, kemudian beberapa orang ini yang luar biasa gitu loh, membentuklah yayasan alumni gitu loh. Memang perjalanannya tidak mudah walaupun sudah puluhan tahun gitu loh. Dan sekitar kayaknya baru 3 tahun apa 2 tahun yang lalu gitu. Nah, yayasan ini baru berbentuk badan hukum. Mungkin teman-teman bisa lihat salah satu logonya itu di akunnya Zoom ini ya. Nah, itu adalah logo yang baru mungkin tahun lalu kita bisa putuskan bersama gitu loh. Jadi dengan namanya juga Yayasan Alumni Kristiani Teknik Gajah Mada gitu. Dan setelah kita yayasan ini berbadan hukum gitu loh, dan mulailah kita bergerak sebagai badan hukum yang sebenarnya gitu loh. Dalam tanda kutip kita mau bikin menjadi ideal gitu. Nah, kepengurusan sudah beberapa kali gitu loh. Termasuk beberapa alumni ini juga yang mengalami ikut kepengurusan gitu loh. Dan sekarang ini ada kepengurusan yang baru di tahun 2021 sampai 2024. Jadi sekarang masa kepengurusannya 3 tahun. Mungkin kalau yang sebelumnya itu 5 tahun, sorry. Jadi sekarang dipersingkat 3 tahun gitu. Nah, sorry ini banyak gangguan di rumah. Nah, dan sekarang kepengurusan yang baru sedang dibentuk gitu loh. Dan mungkin sebagai perkenalan, ya aku yang dipercaya oleh alumni di badan pendiri ini sebagai ketua di badan pengurusan harian gitu loh. Lalu juga ada, oh ya perkenalan, aku angkatan 2001 Pak tuh. Dari jurusan teknik arsitektur gitu loh. Mungkin ya bisa terlihat dari akunnya gitu loh. Dan kemudian ada wakil ketua itu Yosafat Leonard, itu bisa dipanggil Kayosa gitu ya. Angkatan 2004. Kemudian ada Nela itu sebagai sekretaris juga angkatan 2004. Kemudian di bendahara kita ada 2 itu. Pertama itu ada Ganda angkatan 2006, kemudian bendahara lagi itu Yeni Betrik angkatan 2004 seperti itu. Nah, inilah badan pengurus harian gitu yang terbentuk. Kemudian tentu nanti di bahan berikutnya kami akan sharingkan gitu loh beban dan juga kerinduan dalam pelayanan ini. Dan ini kita sedang masih pencarian gitu loh alumni ataupun pengurus yang terbeban dalam pelayanan di yayasan alumni. Nah, nanti kita sama-sama lihat gitu loh. Dan kemudian semoga gitu loh. Kita tentu berharap dari alumni-alumni yang baru bisa mengambil bagian gitu loh. Dan juga mungkin masih semangat ya karena dari pelayanan di PMKT gitu loh. Karena ya jujur aja mungkin beberapa alumni kalau yang sempat berhenti ya mungkin agak harus memulainya agak
butuh waktu juga gitu loh. Tapi ya syukur kalau teman-teman ada pelayanan di luar gitu loh, akan lebih mempermudah gitu loh. Dan seperti itu awalnya. Mungkin dari teman-teman yang lain, mungkin Yosa atau mau mulai bahannya? Ya, selamat malam rekan-rekan semua. Maaf ini sambil jadi hot daddy saya ya. Karena istri saya lagi jemput orang tua ke rumah sakit. Kebetulan mertua saya kena COVID ya. Dirawat di rumah sakit Mitra Keluarga. Tapi puji Tuhan tadi pagi sudah di PCR swab, dan tadi sore hasilnya negatif, jadi malam ini bisa pulang. Jadi istri saya lagi jemput ke rumah sakit ini untuk ambil. Ini kebetulan tadi baru tidur si kecil, terus nangis pas kita baru mulai, jadi digendong dulu sebentar. Ini kayaknya masih tidur juga. Oke, teman-teman, nanti itu akan jadi hari-hari teman-teman ya. Kalau sudah menikah, sudah punya anak, jadi sambil ngomong anak sambil kerja gitu ya. Ya, saya bersyukur dapat kesempatan untuk bisa bekerja dari rumah, karena itu juga menolong untuk saya tidak kehilangan golden years-nya anak saya gitu ya, pertumbuhannya, karena usia 2 tahun sampai 5 tahun itu periode yang kritikal ya buat pertumbuhan anak-anak. Dan ya ada berkat lah di dalam kondisi pandemik ini, saya bisa setidaknya sambil bekerja tetap bisa memperhatikan anak saya. Nah, tadi seperti yang sudah diperkenalkan Kak Frans, saya Yosafat ya. Teman-teman dari angkatan 2004, dulu saya di jurusan teknik geodesi. Nah, sebagaimana yang disampaikan di kepengurusan ke depan, dipercayakan sebagai wakil ketua ya di yayasan. Nah, ini ada beberapa bahan paparannya terkait yayasan yang kita ingin sharingkan ke teman-teman untuk sama-sama berbagi beban ya untuk di pelayanan alumni ini. Apa dan mengapa kita perlu mempertimbangkan gitu ya untuk turut ambil bagian di dalam pelayanan alumni, dan apa yang akan menjadi fokus kita selama 3 tahun ke depan ya, periode 2021-2024. Sebentar saya share screen dulu ya. Sorry, memotong. Mungkin sebelum kami BPH menampilkan apa itu struktur organisasi ataupun nanti program-program atau kegiatan selama kepengurusan 3 tahun ke depan, mungkin dari Bang Jimmy, dari badan pendiri nih atau badan pengawas, ada ini nggak Bang terkait pelayanan alumni khususnya di yayasan nih Bang? Ya, nggak apa-apa dilanjut dulu lah biar nggak nanggung. Yosa, nanti aja habis ini kita sharing-sharing lah. Lanjut aja dulu Yos. Mungkin saya bantu sharing, Kak Frans mungkin mau nyampein materinya. Ya boleh. Nanti saya bantu terangkat di beberapa part ya. juga yang jadi ini kita ya. Sebentar Kak. Oke. Tangannya double. Oke. Oke. Mungkin ini slide pertama Kak.
selanjutnya. Oke. Silakan Kak. Iya, ya. Seperti ini. Jadi Yayasan Alumni ini sebagai wadah bagi alumni yang juga merupakan anggota tubuh Kristus ya. Dan kita tahu bahwa Yayasan Alumni khususnya di Teknik Gajah Mada ini sendiri tersebar tidak hanya di Indonesia gitu loh, tapi sekarang sudah beberapa berada di luar negeri, udah mancanegara lah. Ada yang banyak sekali, bahkan itu dalam bekerja ataupun melanjutkan lagi studinya gitu. Pelayanan juga banyak. Dan ini juga sebagai visi dan misi kita sebagai seorang Kristen gitu loh, menjalankan amanat agung seperti di dalam Matius ya, juga membawa damai sejahtera Salom Allah gitu loh, dimanapun kita berada, baik itu di dunia kerja, dalam pelayanan, kehidupan sehari-hari. Mungkin berikutnya ya. Ya, ini tadi mungkin ayat yang bisa kita ambil yang mendasari dari Matius 28 ayat 19 sampai 20, kemudian Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 8, dan 2 Timotius juga, dan kesimpulannya secara garis besar adalah amanat agung dari Tuhan Yesus gitu loh, untuk menjadikan murid-murid. Kemudian Allah mengendaki alumni mencapai kedewasaan spiritual. Mungkin ini tindak lanjut dari selama kita di PMK, kita juga sudah dibina dalam iman dan spiritual gitu loh. Dan diharapkan ketika kita menjadi alumni, tentunya kedewasaan inilah sebagai modal yang penting sekali ketika kita di dunia pekerjaan atau di dunia alumni. Karena ini sudah sangat luas sekali dan terus terbuka gitu loh. Apapun yang kita hadapi tidak hanya dari sisi kalau kuliah itu kan hanya sekolah dan juga pelayanan, gitu. Tapi juga ini di alumni lebih besar lagi, baik juga dalam kita mengelola kehidupan, apalagi nanti alumni yang sudah memiliki keluarga, anak, yang tadi Yosa juga sedikit jelaskan. Dan kemudian Allah berkarya melalui alumni sesuai ilmu dan profesinya di dalam masyarakat. Nah, ini yang mungkin juga bahwa alumni juga Allah itu bekerja juga di dalam dunia kerja gitu loh, dan juga di dalam setiap profesi alumni gitu loh. Tidak hanya di dalam pelayanan khususnya di gereja, misionaris ataupun itu, tapi sebenarnya Allah juga bekerja gitu loh di segala bidang yang kita tekuni gitu loh. Dan bagaimana di dalam bidang itu sebenarnya kita membawa shalom, damai sejahtera. Dan mungkin seperti tadi yang dijelaskan oleh MC ya, bahwa nanti bulan depan akan masuk gitu loh seriesnya tentang di dunia pekerjaan gitu loh. Bagaimana ini Allah bekerja dan juga berkarya dalam kehidupan kita sebagai alumni. Mungkin berikutnya. Ya, ini tadi yang sedikit aku coba jelaskan, mungkin ini lebih detailnya gitu loh, bagaimana sebenarnya Yayasan Alumni ini. Jadi sekitar tahun 80-an tadi awalnya berdiri, kemudian ini PMKT ya, ini dari PMKT nih, sorry. 85 PMKT berdiri, kemudian 89 persekutuan alumni Kristiani Teknik UGM, yang mungkin teman-teman lebih fresh lah daripada aku nih, hafalinnya nih, karena baru-baru lulus gitu loh. Kemudian, nah itu tadi awal 90-an sebenarnya, karena kakak-kakak kita angkatan 83, awal 80-an ya, 82, 83, 84 itu udah menjadi alumni di awal 90-an gitu loh. Nah, kemudian mereka membentuk yayasan alumni gitu loh. Nah, kemudian di 2010 juga itu Geria PMKT diresmikan. Nah, mungkin kalau teman-teman yang sekarang udah merasakan Geria ya PMK. Mungkin kalau masihnya zaman aku mungkin yang 2000 sebelum 2010 gitu loh, itu mungkin masih merasakan namanya dulu Sekretariat Putra gitu loh, Sekput.
PMKT gitu. Nah, karena dinamain sekretariat putra karena sebenarnya ada sekretariat putrinya gitu. Kemudian sekretariat putra itu yang lebih banyak digunakan untuk aktivitas pembinaan PMKT. Gitu. Makanya kita lebih seringnya akan lebih terkenalnya Sekput gitu. Lokasinya yang sama gitu, cuman berbeda bangunan gitu. Udah di-upgrade nih tahun 2010 gitu. Nah, kemudian di tahun 2021 dan seterusnya pelayanan alumni ini terus dikembangkan. Jadi ada perjalanan ya. Sebenarnya nggak hanya dari 2010 gitu loh. Dari 92 ini berarti sekitar udah 30 tahun ya. Gitu loh. Kita mencoba terus mengembangkan, mengimprovisasi pelayanan alumni gitu loh. Dan mungkin baru 2 atau 3 tahun yang lalu ini badan hukum yayasan ini dibentuk gitu loh. Nah, kemudian ini karena sudah menjadi badan hukum dan ini masih banyak PR gitu yang harus kita benahi gitu dan harus dikembangkan. Berikutnya ya, ya. kalau boleh menambahkan sedikit Kak. Jadi kalau kita lihat bagaimana perjalanan yayasan ya, pelayanan mahasiswa dan pelayanan alumni, kita melihat bagaimana tangan Tuhan berkarya gitu ya, lewat pelayanan kita dan lewat alumni sehingga Tuhan sudah memimpin sampai sejauh ini gitu ya. Dari pelayanan mahasiswa dibentuk sampai mungkin teman-teman yang dulu pernah jadi mahasiswa juga merasakan bagaimana kita punya geria gitu ya, punya geria untuk pembinaan yang saya rasa nggak banyak pelayanan mahasiswa yang memiliki satu privilege seperti itu gitu. Jadi ini adalah satu perjalanan sejarah bagaimana Tuhan memimpin pelayanan kita dan sejarah itu akan terus dituliskan 2021 on forward gitu ya, ongoing. Apakah teman-teman akan ikut menuliskan sejarah itu gitu ya di dalam pelayanan kita. Nah, teman-teman boleh merenungkan gitu ya apabila teman-teman sudah dibina gitu ya selama di mahasiswa dan merasakan bagaimana Tuhan menolong mentransformasi hidup teman-teman, teman-teman perlu memikirkan satu beban pelayanan ini ya. Buat teman-teman berkesempatan gitu ya menjadi partner kerja Tuhan untuk menuliskan sejarah juga gitu, melanjutkan milestone dari pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan seperti itu. Silakan Kak Frans. Oke. Ya. Oh ya, ini secara umum ya bahwa visi yayasan alumni gitu. Ya tentu sebagai alumni kita tetap support penuh gitu loh untuk pelayanan mahasiswa di PMKT. Jadi kita tetap pantau gitu loh, tetap menjalin komunikasi kerjasama juga dengan adanya staf gitu loh. Dan staf juga sekarang ada tentu ada staf mahasiswa dan juga staf alumni gitu. Kita semoga ini semakin lebih baik ke depannya dalam pelayanan di alumni dan juga di mahasiswa. Nah, kemudian yang juga melanjutkan pembinaan kepada alumni. Nah, tentu ini pembinaan yang akan lebih luas lagi cakupannya gitu loh. Mungkin kalau di mahasiswa adalah pembinaan iman gitu, dan juga tentang dunia kuliah gitu. Kemudian ketika sebagai alumni ini pembinaannya segala aspek yang kita coba bina gitu loh. Tentu juga kita tidak akan melupakan pembinaan iman ya, tentu tetap kita lanjutkan, bahkan kita tingkatkan. Kemudian pembinaan di bidang yang lain ini sebagai alumni juga apakah itu sebagai profesi bekerja, sebagai pelayan, dosen, dan ibu rumah tangga sekalipun gitu loh. Banyak gitu loh aspeknya. Baik itu pengelolaan keuangan, tentang keluarga juga gitu, parenting, banyak hal gitu. Ini yang kita mau coba bina pada alumni kita pelengkapi. Kemudian juga
mengembangkan pelayanan alumni itu tadi, karena sebenarnya lingkup alumni ini sangat luas sekali gitu loh. Dan apalagi sekarang dengan adanya teknologi itu kan mempermudah gitu loh. Atau alumni-alumni yang ada di luar negeri ataupun informasi di luar itu bisa kita dapat gitu loh. Nah, kemudian kita coba kembangkan pelayanan alumni ini agar alumni ini ya tadi sesuai visinya kita sebagai orang Kristen ya. Berikutnya, Yas. Nah, ini mungkin tantangan untuk tahun-tahun yang akan ke depan. Kita tahulah banyak hal, bilang udah masuk ke teknologi 2.0, apa 4.0, banyak hal gitu loh. Dan juga zamannya sudah masuk ke post-truth, gitu, age. Nah, ini tentu banyak sekali gitu loh tantangan. Dan ini kami coba mengambil dari Barna Group ya, tahun 2020 dan Bilangan Research Center. Dan ini pun rasanya terjadi tidak hanya di Indonesia, tapi juga di global ya, seluruh dunia gitu loh. Adanya itu krisis kepemimpinan, integritas gitu loh. Dan khususnya apalagi kita sebagai seorang Kristen gitu loh. Dan tentu aku sih merasa secara pribadi integritas ini harusnya menjadi keunggulan lah gitu loh, nilai plus gitu loh. Kita sebagai alumni PMK, karena aku merasa ketika aku di mahasiswa, dididik oleh staf mahasiswa juga waktu itu oleh almarhum Kak Obus dan juga Kak Ling gitu loh. Ini benar-benar integritas itu dijunjung tinggi ya waktu kita sebagai mahasiswa. Dulu ingat sekali bahwa kalau naik motor tuh harus pakai helm gitu. Dan banyak hal lainnya gitu loh. Nah, aku ngarepin ketika kita sebagai alumni tentu integritas ini yang sudah harusnya kita bisa kembangkan, bisa kita pertahankan gitu loh. Tidak lagi harusnya ini hilang gitu, apalagi kita harus pupuk dari awal gitu loh. Dan kemudian lemahnya workplace disciplineship gitu loh. Discipleship. Disciple ya. Sorry. Pemuritan. Discipleship. Nah, jadi ini sebenarnya aku nggak tahu. Aku juga baru ikut gitu loh dari Perkantas itu Workplace Institute Nusantara gitu loh. Jadi mungkin sudah dikembangkan ya jauh bahwa pemuritan juga bisa dilakukan di dunia kerja gitu loh. Tidak hanya kalau selama ini kita mungkin terpaku kepada pelayanan di gereja gitu loh, di tempat-tempat yang tanda keimanan gitu loh. Ternyata di dunia kerja pun ini pemuritan gitu bisa dilakukan gitu loh. Kemudian digital Babylon dan Gen Z. Nah, ini terkait teknologi yang berkembang pesat gitu loh. Akhirnya banyak sekali perubahan yang sangat cepat gitu. Dan aku sendiri agak kesulitan nih kalau mengikuti Gen Z, Gen X itu juga agak susah. Dan akan itu yang kan mungkin kalau aku dibilang kan Gen Y ya gitu loh. Nanti juga banyak lagi Gen X, Y gitu loh. Dan mungkin teman-teman juga akan di dalam dunia kerja menghadapi generasi-generasi yang berbeda nih. Dan bagaimana menghadapinya. Nah, semoga ini bisa dibahas nanti di dalam tadi seri yang dunia kerja ya. Bagaimana aku juga tentu dalam dunia kerja ini agak sedikit mengalami kesulitan kalau menghadapi yang generasi berbeda gitu loh. Mungkin kalau bisa sharing, waktu di kantor yang terakhir itu memang ada generasi yang baru lulus gitu loh. Jadi ya mungkin kalau yang polanya berbeda ya, ketika mereka pekerjaannya udah selesai itu kadang-kadang langsung nanya, ada lagi nggak pekerjaannya gitu loh. Gitu loh. Aku juga kaget, waduh semangat sekali gitu. Kadang-kadang kalau kita yang mungkin di generasi X atau Y itu kadang-kadang harus perlu jeda sejenak gitu loh, mungkin untuk melakukan cek, evaluasi gitu. Tapi kalau ini yang gennya alumni yang baru lulus ini kayaknya langsung perubahannya cepat. Setelah satu selesai harus ada pekerjaan apa lagi yang harus dituntasin gitu loh. Tapi itu menarik gitu loh,
karena kita harus mengelola dan bekerja sama di dalam dunia kerja. Nah, berikut terakhirnya lemahnya penginjilan dan pemuritan di Indonesia. Nah, ini mungkin ya masih banyak lah gitu loh. Kalau mungkin teman-teman sempat ikut di persekutuan alumni ya, beberapa waktu lalu kan ada kayak karya Pasar Ibu itu benar-benar misinya untuk kota gitu, itu mungkin bisa sedikit menggambarkan bagaimana penginjilan dan pemuritan di Indonesia gitu loh. Dan juga mungkin nanti dari sharing dari beberapa alumni juga kan ada yang melayani di NGO gitu loh, itu banyak sekali gitu loh. Kemudian mungkin ada Yosa, ada tambahan di sini mengenai tantangan? Belum di unmute, Yos. Oh ya, sorry. Ya, kalau tambahan dari saya memang ada beberapa focal point ya terkait tantangan pelayanan kita ke depan, tapi kita coba ngumpulin beberapa sumber dan mencoba mengambil tali simpulnya ya, beberapa hal yang menjadi tantangan kita ke depan seperti 4 poin ini. Mungkin saya akan bantu paparkan satu persatu ya dari sisi datanya yang disampaikan dari Barna Group maupun di Bilangan Research Center itu. Yang pertama terkait krisis kepemimpinan, ini diyakini bahwa masyarakat kita itu mengalami krisis kepemimpinan yang dan itu disepakati ya oleh para responden di sini ya dari Barna Group itu, melihat bahwa secara persentase kita itu menghadapi satu masa di mana kita membutuhkan pemimpin yang lebih berintegritas gitu. Kalau kita lihat ada ketidakpuasan gitu ya, misalnya di Europe itu persentasenya cukup tinggi gitu ya, UK, di Jerman, di Spanyol, di Afrika, di Latin Amerika, North Amerika, termasuk di Indonesia itu generasi muda, generasi milenial itu tidak puas gitu dengan kondisi kepemimpinan yang ada saat ini, dan memang itu akan menjadi tantangan untuk kita ke depan karena generasi muda ini ingin bahwa gereja itu menjadi tempat untuk memproduksi pemimpin-pemimpin yang berintegritas, dan karena dirasanya kurangnya pemimpin yang berintegritas, maka ini adalah satu fokus yang perlu kita pikirkan gitu ke depannya. Bagaimana kita juga sebagai yayasan pelayanan alumni itu bisa fokus juga untuk melihat isu ini seperti itu. Untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas gitu ya. Pemimpin-pemimpin di sini tidak terbatas misalnya ke pemimpin-pemimpin politik atau pemimpin kerjaan gitu, tetapi di aspek yang sangat luas gitu ya, mulai dari unit yang terkecil di dalam keluarga gitu, bagaimana kita mempersiapkan generasi-generasi yang bisa memimpin keluarganya gitu, bagaimana dia bisa memimpin unit tempat dia bekerja gitu, tidak hanya instansinya tetapi mungkin unit divisinya seperti itu. Jadi diharapkan bahwa yayasan juga punya kontribusi untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mempersiapkan gitu, memperlengkapi alumni untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Lalu yang kedua tadi lemahnya workplace discipleship ya. Ini data dari Barna menunjukkan hal yang menarik bahwa kalau dari sisi iman gitu ya, orang-orang Kristen itu meyakini bahwa gereja itu sudah pada hal-hal yang mendasar gitu ya, misalnya purpose gitu ya, tujuan hidup, lalu bagaimana dia bisa berkontribusi kepada gerejanya sendiri gitu ya, bagaimana dia bisa menjadi anggota dari tubuh Kristus di dalam gerejanya sendiri, maupun dia juga terinspirasi untuk berbagi hidup gitu ya kepada orang-orang di dalam gerejanya. Tetapi kalau kita lihat di sisi yang sebelah kanan, di sisi yang sini ya, yang warna biru ini,
Kita melihat ini area yang masih sangat minim dilengkapi oleh gereja. Bagaimana di gereja itu, gereja memperlengkapi saya untuk saya bisa berperan lebih jauh di tempat kerja saya atau di bidang profesi yang saya tekuni. Lalu gereja juga kurang memperlengkapi saya untuk saya bisa menunjukkan iman saya di tempat kerja. Nah, ini satu hal yang masih sangat minim dilakukan oleh gereja, dan ini menjadi satu catatan buat kita gitu ya, sebagai pelayanan alumni. Ini satu hal yang kita harus bisa tangkap gitu. Bagaimana alumni kita dengan berbagai macam profesinya bisa kita perlengkapi, sehingga memang kedepannya kita ingin ada satu bentuk grup mentoring gitu ya, untuk menguatkan workplace discipleship, pemuritan di tempat kerja seperti itu. Karena berdasarkan data ini tidak dikerjakan oleh gereja secara optimal gitu ya, dibandingkan yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini masih sangat minim dikerjakan oleh gereja, sehingga ini bisa menjadi satu hal yang perlu kita pertimbangkan untuk pelayanan kita ke depan. Lalu terkait selanjutnya terkait tadi kita sebutin bahwa penginjilan dan pemuritan di Indonesia itu rendah dibandingkan dengan hal yang lain gitu ya. Nih, berdasarkan data bilangan research ya baru-baru ini di tahun 2021, kekristenan di Indonesia sudah cukup kuat. Ini skala 1 sampai 5 ya. Skala 1 sampai 5 sudah cukup kuat di dalam meletakkan dasar-dasar basic belief, exclusivity, experience, meaning, external practice, personal practice. Dia sudah meletakkan dasar yang cukup kuat. Tetapi di sisi evangelism dan discipleship, gereja kekristenan di Indonesia belum cukup kuat gitu ya untuk melakukan hal ini. Dari skala 1 sampai 5 kita secara indeks hanya melakukan 2,89 gitu ya secara indeks. Jadi dari data bilangan research ini menunjukkan bahwa gerakan penginjilan dan pemuritan ini belum cukup optimal dilakukan oleh gereja, sehingga memang kita juga di yayasan kedepannya ingin sekali gitu ya mengoptimalkan pemuritan gitu ya, terus dilanjutkan di alumni, dan kita juga punya komisi sosial dan misi yang kita harapkan ini juga dapat mendukung gerakan penginjilan di Indonesia seperti itu, dan kita sudah memulainya gitu ya di Palu, ada satu proyek yang dilakukan. Jadi ini adalah satu kondisi fakta yang ada kekristenan di Indonesia. Ini data dari bilangan Research Center gitu ya. Kalau teman-teman mau baca reportnya, nanti bisa saya share file lengkapnya gitu ya. Karena ini cuman indeks, nanti datanya itu diolah seperti apa, lalu makna dari setiap poin ini ada semua. Nanti bisa saya share kalau teman-teman ingin lihat lebih jauh seperti itu. Lalu yang terakhir terkait digital Babylon ya. Nah, ini menjadi satu tantangan yang paling berat di dalam masa kita ke depan, karena kita menghadapi satu masa di mana tantangan kita adalah dunia digital gitu ya. Ini berdasarkan data Barna di tahun 2018, orang yang usianya 15 sampai 23 tahun itu umumnya lihat screen digital itu sekitar 7,5 jam per hari. Nah, tetapi untuk mendapatkan input dari spiritual content gitu ya, materi-materi yang spiritual, kita hanya men-spend waktu dalam sehari itu mungkin cuma 25 menit, bahkan paling lama 48 menit. Jadi perbandingannya itu kita mengakses hal yang lain itu yang besar sebesar ini yang hijau, sedangkan mengakses spiritual content tuh hanya mungkin 1/8 nih, 1/8 mungkin 1/16 ya dari total waktu kita mengakses gadget kita ya, tidak terbatas mungkin hanya laptop tapi bisa juga smartphone kita. Nah, ini menjadi satu tantangan juga ke depan, bagaimana kita mengarahkan pembinaan kita itu ke dunia digital, karena kenyataannya dunia mengarah ke situ gitu. Orang-orang dalam sehari 1/3 hari kehidupannya itu di-spend di dunia digital gitu. Nah, bagaimana kita bisa menangkap kecenderungan ini dan peluang ini untuk kita bisa mendorong pembinaan
dari dunia digital, karena memang kondisinya ya ini tantangan di dunia digital seperti itu. Dan kalau kita lihat data di Barna untuk Gen Z gitu ya, Gen Z ini kecenderungan memiliki worldview yang semakin meninggalkan biblical worldview gitu ya, sudut pandang secara Alkitab. Dan ini data di Amerika ya, bahwa dibandingkan misalnya generasi saya generasi milenial gitu ya, Gen Z ini lebih free thinker gitu ya, lebih jauh lagi meninggalkan sudut pandang yang alkitabiah gitu, sehingga ini menjadi satu hal yang penting bagi pembinaan kita ke depan. Tentang Gen Z gitu. Tapi ada satu hal yang cukup positif di sini yang perlu kita catat, bahwa Gen Z ini ada dua sisi mata koin yang menarik, bahwa di satu sisi Gen Z ini sangat terpengaruh oleh isu global dan budaya digital gitu ya, tetapi di sisi lain dia sangat dibentuk oleh keluarga gitu. Karena kalau kita lihat dari data yang ada, ini dari data Bilangan Research Center, bagaimana usia 15 sampai 25 itu dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, 73% itu terjadi karena orang tuanya, bukan karena gereja. Seperti itu. Tapi usia saya, ya usia 36 sampai 55 ini memang usia saya itu menerima Kristus kebanyakan misalnya lewat retreat, lewat gereja gitu ya, maka sekitar 39,2%. Tapi untuk generasi Z gitu ya, Gen Z ini sangat-sangat dibentuk oleh keluarga gitu. Sehingga ini menjadi satu hal penting di dalam pelayanan kita juga ke depan. Mungkin itu ya kalau tambahan dari saya kalau terkait data-data ini. Nah, oke, saya langsung melanjutkan ya supaya Bang Jimmy juga setelah ini bisa langsung share. Jadi apa yang akan menjadi kontribusi kita gitu ya sebagai mahasiswa yang sudah merasakan pelayanan di mahasiswa, sudah dibina, dipersiapkan untuk menjadi alumni? Apakah kita mau tinggal diam dengan kondisi dari data-data yang sudah kita paparkan tadi? Apakah kita mau turut ambil bagian? Kita mau menuliskan sejarah juga nggak di dalam untuk memuliakan nama Tuhan? Apa peran yang kita ingin lakukan untuk mengerjakan amanat agung dan menghadirkan shalom gitu ya di dunia gitu ya, mungkin di Indonesia secara khusus atau di region kita, tempat kita tinggal gitu ya. Nah, mengajak gitu teman-teman untuk join tim pelayanan di 2021-2024, setidaknya ada 4 goals selama 3 tahun ke depan yang ingin kita kejar gitu ya. Yang pertama dari sisi administrasi, seperti tadi Kak Frans bilang, ingin lebih dirapihkan. Kita mau menjadi yayasan yang profesional sehingga ada banyak hal yang harus dirapihkan secara administrasi. Lalu tadi kebutuhan workplace discipleship, kita ingin ada program mentoring gitu ya yang akan dikerjakan selama 3 tahun ke depan. Lalu dengan kondisi digital Babylon, kita ingin ada digitalisasi pembinaan melalui web apps gitu ya. Dan yang terakhir, di dalam melihat kondisi penginjilan di Indonesia, kita ingin terlibat gitu ya di dalam proyek-proyek misi yang kita kerjasamakan dengan alumni kita seperti itu. Jadi ini 4 goals yang ingin kita kejar selama 3 tahun ke depan sehingga kita bisa bekerja bersama-sama. Nah, ini adalah struktur organisasi yang kita pakai. Di sini ada 5 komisi yang akan kita pakai untuk mencapai goal ini. Pertama itu komisi pembinaan kelompok besar. Nah, komisi pembinaan kelompok besar ini yang akan melakukan pembinaan melalui PD yang segmentatif gitu ya, baik umum maupun segmentatif seperti ini PD alumni muda. Kita harapkan nanti ke depannya dibentuk PD-PD sesuai segmennya gitu ya, misalnya sesuai regionnya gitu ya, dan tetap pembinaan per alumni seperti WFH itu kita ingin lanjutin gitu ya. Lalu karena kita ingin fokus di kelompok kecil, workplace discipleship monitoring program, kita bentuk juga komisi pembinaan kelompok kecil. Kemudian karena kita juga ingin berfokus mengerjakan misi, kita punya komisi sosial dan misi. Lalu
karena kita ingin mengembangkan web apps, kita secara khusus di kepengurusan 3 tahun ke depan kita ada komisi multimedia dan basis data, dan yang terakhir komisi pemerhati ya, untuk memperhatikan well-being dari seluruh alumni kita gitu ya. Jadi ini secara umum komisi yang ada, dan di dalam komisi ini akan ada tim-tim kecil nantinya yang harapannya bisa diisi oleh teman-teman alumni muda. Mungkin secara detail mungkin tidak saya paparkan di sini, nanti kami akan share dalam bentuk video singkat untuk menerangkan apa kesempatan pelayanan yang ada di Yayasan Alumni. Selanjutnya terakhir menjadi perenungan kita, apakah Tuhan menaruh beban pelayanan ini pada teman-teman. Kalau teman-teman sudah merasakan pembinaan yang berjenjang gitu ya, dari mahasiswa, teman-teman ditangkap, lalu teman-teman dilayani, dilatih selama mahasiswa, apakah setelah menjadi alumni ini menjadi beban teman-teman? Ya, teman-teman bisa renungkan, gitu ya, teman-teman bisa gumulkan di hadapan Tuhan, sambil kita merenungkan juga satu ayat di Yohanes 15 ayat 16 bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Bahwa kita ada di sini bukan karena kebetulan, bukan karena kita yang pingin, tetapi itu sudah dalam rangkaian Tuhan membawa kita sampai kita ada di dalam posisi ini sebagai alumni, dan Tuhan merindukan kita terus mengerjakan kehendak Tuhan untuk menghasilkan buah gitu ya, bagi kemuliaan namanya. Ya, saya kira itu yang bisa saya share bersama Kak Frans. Kak Frans mungkin mau ditambahkan sebelum kita lanjutkan ke Bang Jimmy. Silakan Kak. Ya, mungkin untuk ini aku tidak nambahkan, hanya mungkin nanti untuk kalau teman-teman ada perlu tahu tadi informasi selain juga video, mungkin bisa mengkontak kami sebagai BPH gitu loh. Kalau mau menanyakan sesuatu tentang program maupun pengurusan Yayasan Alumni juga gitu. Mungkin itu aja. Karena sudah jam 8 juga ya. Silakan. Ya. Jadi kami serahkan langsung lanjut ke Bang Jimmy ya. Silakan Bang Jimmy. Ya, malam semua. Terima kasih Yosa, Frans, sudah sharing ya. Sudah sharing terkait dengan yayasan. Mungkin malam ini memang malam agak miskomunikasi gitu ya, teman-teman. Jadi temanya saya gitu, tetapi karena satu dan lain hal itu ya ini megang-megang kepala. Jadi mungkin malam hari ini sebagai pengantar aja kali untuk tema-tema kita yang akan datang gitu, terkait dengan karena judulnya hari ini tadi apa? Ian? Kompetensi dalam pekerjaan, Bang. Dalam dunia kerja. Apa ya? Jadi judulnya itu adalah menjawab panggilan Allah dalam pekerjaan. Ya, jadi ya tema yang menarik, dan saya pikir sih tadi mungkin sangat terkait banget juga dengan apa yang di-sharingkan oleh Yosa dan Frans tadi itu, teman-teman semua. Jadi mungkin malam ini sebagai pengantar aja sebelum kita masukin tema tersebut. Mungkin saya diminta juga karena bagi Anda yang belum kenal, memang saat ini saya berkecimpung di bidang itu ya, di bidang human capital atau human resource di salah satu perusahaan. Saya sudah bergerak di bidang ini sekitar 12 tahun kali ya, 12 tahunan full di bidang ini, dan cukup mengamati bagaimana dengan perkembangan yang terjadi di dalam dunia kerja pada belakangan ini. Nah teman-teman, buat saya sih menarik, kenapa tadi saya katakan bahwa menarik apa yang dikatakan oleh Yosa, terutama hasilnya tadi itu, karena pada sekitar 2 minggu yang lalu, saya sempat
berbicara di salah satu gereja ya, gereja di Surabaya, membahas tentang topik kepemimpinan, leadership ya. Dan hampir mirip gitu, hampir mirip dengan apa yang tadi Franz dan Yosa ceritakan. Bagaimana kondisi pada masa sekarang ini di dalam masyarakat, di dalam komunitas dunia kerja itu, ya, bagaimana pandangan-pandangan orang tadi hasil surveinya yang dipaparkan tadi itu ya, itu adalah real gitu, real banget yang kita hadapi dan mungkin Anda juga hadapi di dalam dunia kerja. Jadi buat saya sih sebenarnya yang paling penting ya, paling penting dalam dunia kerja gitu sebagai pengantar pada malam hari ini mungkin teman-teman adalah balik lagi Anda mesti memahami sebenarnya apa yang terjadi gitu. Apa yang terjadi saat ini dan sebenarnya posisi Anda dan saya itu ada di mana gitu. Apakah Anda jelas sebenarnya ketika sudah mulai masukin dunia kerja dan jelas dalam arti misalnya mengenal diri Anda gitu. Mengenal diri Anda sebenarnya Anda itu adalah orang yang seperti apa ketika memasuki dunia kerja. Tadi sore ya, mungkin ada sore karena anak saya memang kuliah di luar, tapi karena COVID ini ya perubahan yang semakin luas, semakin cepat, akhirnya mereka kuliah dari Indonesia, dari sini, dari Jakarta. Walaupun resikonya adalah mereka harus terbalik waktunya karena mereka kuliah di Kanada dan Kanada Indonesia tempat mereka kuliah itu selisihnya 12 jam. Jadi mereka betul-betul hidupnya itu kuliahnya itu malam dan siang itu adalah tidur. Nah, saya sempat diskusi dengan mereka terkait dengan mindset ya. Terkait dengan mindset dan pada waktu minggu yang lalu ya. Beberapa waktu yang lalu juga di KTB yang ada ya ini di sini saya juga tadi lihat ada si Sam ya. Saya juga sempat bukakan terkait dengan mindset gitu. Saya pikir itu yang salah satu yang paling penting mungkin Anda sadarin gitu. Diri kita itu sebenarnya, diri Anda itu sebenarnya ketika memasuki dunia kerja itu adalah siapa. Siapa dalam arti Anda mengenal nggak sebenarnya kecenderungan Anda itu seperti apa dan yang Anda masuki itu sebenarnya dunianya seperti apa. Tadi sudah bagus gitu. Si Yosa maupun si Franz ceritakan tentang survei tadi itu. Itulah dunia real gitu. Dunia real yang kita hadapi saat ini, kita ada di situ. Nah, bagaimana kita menghadapi dunia yang real itu kalau kita tidak mengenal diri kita itu seperti apa gitu. Kecenderungan kita seperti apa dan kita tidak tahu akhirnya bersikap gitu. Nantinya menghadapi tantangan itu. Prinsipnya kan kalau di dunia kerja itu, Anda kalau mau dipakai dunia kerja itu ya tetap relevan, gitu aja sebenarnya kuncinya kan. Anda relevan gitu, relevan di dalam organisasi di mana Anda berada di situ. Anda berkontribusi di situ, dan Anda betul-betul bisa, syukur-syukur bisa membuat perubahan di situ. Nah itu yang dibutuhkan kan saat ini. Anda relevan di situ, bukan menjadi toksik gitu. Anda berkontribusi di situ dengan positif, syukur-syukur Anda membawa perubahan. Contoh seperti tadi itu ya. Dikatakan digitalisasi meng-cut semua proses pada saat ini. Nah, misalnya kalau kita ngomongin tentang digitalisasi saja, misalnya gitu, maka ketika Anda mulai masuk dunia kerja, Anda tahu persis bahwa sekarang ini adalah generasinya Anda yang tadi dikatakan sangat lekat sekali dengan digitalisasi. Nah, seberapa siap Anda sudah mulai berpikir dengan cara logika sistem, misalnya kayak gitu. Logika digital itu sendiri. Ya. Jadi kalau mau relevan adalah orang yang memang mengikuti itu gitu, bisa mengikuti itu dan Anda kan berkontribusi di situ karena apa? Karena Anda memang punya kemampuan, setidaknya punya pola pikir yang sudah mengikuti tren kebutuhan di situ. Dan kalau Anda sudah punya kemampuan, setidaknya saya katakan tadi punya tren ke situ, maka ya Anda punya potensi di situ untuk bisa melakukan perubahan-perubahan dan sebagainya, teman-teman. Jadi sesimpel itu sebenarnya kalau kita ngomongin tentang teoretikalnya, tetapi memang sulit untuk dilakukan kalau Anda tidak mengerti tentang mindset tadi. Saya katakan tadi, saya diskusi dengan anak saya terkait dengan mindset ini, karena cuma ada dua mindset kan, mindset tetap atau mindset bertumbuh gitu, growth mindset ataupun fixed mindset gitu.
Anda sebenarnya adalah kita ini, atau Anda yang ada di sini sebenarnya punya mindset seperti apa. Contoh pertanyaan misalnya seperti kayak gini, teman-teman. Anda menganggap sebenarnya kecerdasan itu, misalnya kayak gitu, pertanyaan-pertanyaan dasar, misalnya, kecerdasan itu adalah sesuatu yang fix, tetap, atau sesuatu yang bisa terus-menerus diperbaharui, misalnya IQ gitu, intelligence. Apakah Anda meyakini bahwa intelligence itu, kemampuan itu, kecerdasan itu, dan itu bisa Anda buktikan misalnya dalam dunia sekolah dulu maupun mahasiswa, Anda lulus cepat misalnya, apakah kecerdasan itu adalah sesuatu yang sifatnya fix gitu? Ya, dalam arti itu tidak bisa berubah gitu. Atau Anda punya mindset kecerdasan itu adalah sesuatu yang bisa berubah. Nah, itu saja sudah akan membawa kemana Anda ke depan gitu. Ketika Anda adalah orang yang merasa bahwa kecerdasan itu adalah sesuatu yang tetap misalnya, dan Anda merasa bahwa selama ini sudah membuktikan bahwa Anda adalah orang yang cerdas misalnya kayak gitu ya, maka Anda akan kesulitan untuk melihat proses gitu. Nangkal gak maksudnya? Jadi ketika Anda sudah merasa bahwa Anda adalah orang yang pintar, orang yang selama ini sudah dibuktikan juga memang pintar, maka ketika Anda akan menghadapi tantangan dalam dunia kerja, kebutuhan-kebutuhan di dunia kerja, ya, maka Anda kalau nggak hati-hati, maka Anda akan bisa akhirnya tidak relevan di situ. Karena apa? Karena Anda merasa bahwa Anda adalah orang cerdas, dan ketika ada tantangan-tantangan baru yang tidak sesuai dengan kemampuan Anda, ya, yang sudah selama ini membuktikan Anda cerdas, misalnya mata kuliah A, B, C, D, atau kemampuan A, B, C, dan D, dan itu sudah dibuktikan oleh diri Anda bahwa Anda itu bisa melakukan itu semua, dan juga orang-orang sekitar Anda sudah memuji Anda, maka ketika dalam dunia kerja, dibutuhkan ada beberapa kompetensi yang lain, ya, supaya Anda relevan di organisasi itu, dan ternyata Anda belum bisa di situ, ya, maka kalau Anda punya mindset yang tetap, Anda cenderung sebenarnya akan menolak itu. Gitu. Biasanya ada orang-orang seperti kayak gitu, merasa bahwa saya sudah cerdas, sudah cukup dengan kemampuan saya supaya bisa saya sukses. Gitu. Nah, berbeda dengan orang-orang yang lain, ya, gitu, yang mungkin tidak sepintar Anda, tetapi mereka punya pemikiran yang berbeda, mindset yang berbeda, yang mereka tahu persis bahwa untuk mendapatkan sesuatu bukan semata-mata mesti cerdas, tetapi adalah usaha terus-menerus gitu. Bahwa kegagalan-kegagalan yang ada adalah bagian yang dibutuhkan oleh diri saya untuk terus berkembang, dan ketika ada tantangan baru, mereka mau mempelajarinya dan sebagainya. Jadi banyak dimensi-dimensi yang perlu sebenarnya menjadi tantangan di dalam dunia kerja, teman-teman semua. Jadi buat saya sih ini menarik di dalam diskusi kita beberapa waktu ke depan gitu. Ketika Anda mengatakan bagaimana untuk bisa menjawab panggilan Allah di dalam dunia kerja. Termasuk sebenarnya saya katakan tadi, kenali diri Anda, termasuk panggilan tadi itu. Ya, persis seperti Yosa tadi buat gitu ya di dalam presentasinya yang di slide tadi itu, teman-teman, itu adalah bagiannya. Ini satu contoh ya, materi yang saya bawa pada waktu yang lalu. Persis sama gitu. Persis sama dia temanya, coba Anda lihat. Kalau Anda mau mengenal diri Anda dan bagaimana Anda menghidupi panggilan Anda ya, dalam dunia kerja misalnya kayak gitu, ya Anda yakin dulu dengan panggilan itu, Anda kenal dulu panggilan itu misalnya, Anda tahu persis bahwa Anda dipanggil untuk mengikuti seseorang, bukan untuk di profesi sesuatu atau di tempat sesuatu, maka Anda sebenarnya akan lebih jauh lebih enak. Kenapa? Karena di atas jelas kan, karena kita buatan Allah, diciptakan Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Dia mau supaya kita hidup dalamnya. Jelas-jelas bahwa buatan diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik, sudah disiapkan sebelumnya, gitu, supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ini kadang-kadang pengertian-pengertian model seperti ini yang terus-menerus kita perbaharui, yang perlu kita diskusikan pada waktu-waktu yang mendatang. Karena balik lagi, kita itu sebenarnya didesain itu melayani Tuhan, itu bukan untuk melayani tujuannya kita. Gitu. Tujuan Allah bukan tujuannya kita. Nah, sementara Anda lihat tadi tuh, di dalam hasil survei itu terbalik banget gitu. Bahwa manusia pada zaman sekarang ini adalah bagaimana melayani dirinya sendiri, baru akhirnya ada melayani Allah. Makanya kadang-kadang kebolak-balik. Makanya pada waktu
pada waktu di beberapa waktu yang lalu, saya sangat percaya banget bagaimana mengembangkan kompetensi. Salah satunya adalah terlibat dalam pelayanan. No choice. Pengalaman saya mengatakan bahwa Anda harus terus ada dalam pelayanan kalau Anda mau berkembang di dalam kehidupan Anda dan dan Anda hidupnya seimbang gitu. Technical soft competency, of course, Anda harus punya gitu. Tetapi bagaimana Anda terlibat dalam pelayanan satu hal yang terus-menerus juga ada dalam kehidupan Anda supaya Anda itu bisa maju dalam dunia secara utuh gitu. Ya, ini sesuatu yang perlu bisa kita diskusikan sebenarnya teman-teman. Karena buat saya adalah nggak bisa cuma berkembang di satu titik, satu bagian gitu. Bagian saya mau berkembang secara technical kompetensi saya, soft kompetensi saya berkembang, tetapi Anda tidak mau melatih sisi-sisi yang lain dalam kehidupan Anda. Padahal yang namanya orang punya karakter, punya kemampuan, punya kompetensi adalah sesuatu yang terus-menerus harus dilatih gitu. Teknikalnya dilatih, soft kompetensinya misalnya tentang leadership misalnya kayak gitu, tentang network kerja sama misalnya kayak gitu ya. Technical itu misalnya Anda di bidang tertentu Anda harus mengembangkan kompetensi Anda di bidang itu, skill Anda sehingga Anda semakin bagus gitu ya. Tetapi itu tidak akan cukup kalau Anda sebagai orang Kristen ya, anak-anak Allah tidak melatih diri Anda juga dalam pelayanan. Kan pelayanan ini berjalan dalam iman dan pelayanan ini akan membalance Anda di dalam dunia kerja. Membalance Anda. Bagaimana Anda nanti dalam karirnya naik seperti kayak gitu ya. Maka di dalam satu sisi Anda akan terus belajar bagaimana melayani dan seterusnya. Dan ini dibutuhkan, buat saya pribadi dibutuhkan untuk Anda semakin siap ke depan di dalam menerima tanggung jawab yang lebih besar misalnya kayak gitu. Nah ini mungkin sebagai pengantar aja dulu teman-teman. Kalau mungkin ada yang mau diskusi, silakan kalau ada yang mau nanya. Baik, terima kasih sebelumnya buat Bang Jimmy, Bang Frans, dan Bang Yosa yang sudah menyampaikan materi pada malam hari ini. Mungkin jika teman-teman ada yang ingin bertanya, baik dari yang dipaparkan oleh Bang Frans atau Bang Yosa ataupun Bang Jimmy, bisa dipersilakan, bisa langsung open mic, kemudian bertanya, atau bisa melalui fitur chat yang tersedia di sini. Monggo dipersilakan rekan-rekan sekalian jika ada yang ingin bertanya. Niko, mungkin aku mau bertanya ke Bang Jimmy. Iya. Iya, Bang Jimmy, selamat malam. Aku Natasha, Teknik Kimia 2014. Tadi Bang Jimmy sharing tentang find and live your calling gitu ya. Nah, kalau misalnya nih Bang Jimmy pandangannya seperti apa jika misalnya nih saya sudah menemukan calling saya misal sebagai penyanyi gitu dengan lewat suara saya yang merdu misalnya gitu ya. Tapi aktualnya enggak nih misalnya aja gitu. Atau sebagai pelari gitu. Karena saya punya kekuatan fisik yang baik gitu. Nah, suatu kali gitu ya. Ternyata suara saya ini diambil gitu, mungkin lewat sakit atau bagaimana gitu. Misalnya saya pelari gitu kan, kaki saya diambil misalnya gitu ya, dan seakan-akan pasti dunianya hancur gitu, dunianya runtuh gitu ya. Karena saya anggap panggilan saya itu saat itu sebagai penyanyi kayak gitu. Nah, pandangan Bang Jimmy seperti apa terkait hal itu? Apakah kita bisa readjust calling gitu? Seperti itu sih, Bang. Ya, ada dua dimensi ya. Dua dimensi, Natasha. Yang tadi aku ngomongin. Pertama tentang mindset tadi itu. Ya, mindset tadi itu. Yang kedua tentang panggilan tadi. Tapi itu sama gitu. Cara berpikir itu, kalau nggak hati-hati, itu yang saya katakan fixed mindset gitu. Ya, fixed mindset tadi itu. Dalam arti bahwa seolah panggilan Tuhan itu adalah dengan cara itu gitu.
Jadi saya harus seperti itu. Kalau enggak, bukan panggilan Tuhan. Gitu. Itu logika. Logika kalau nggak hati-hati bisa menjadi fix tadi itu. Bahwa saya harus berusaha untuk bisa seperti itu. Gitu. Nah, dia sudah punya gambaran di dalam dirinya bahwa dia itu memang seperti itu. Gitu. Satu sisi bisa benar, bisa salah, bisa diperdebatkan teman-teman. Tapi kalau balik ke panggilan tadi itu yang saya katakan, kita itu dipanggil untuk mengikuti seseorang, bukan dipanggil untuk posisi jabatan sesuatu atau ke tempat sesuatu. Sering orang mengatakan saya pergi ke sana karena panggilan saya di sana, benar nggak gitu? Bagaimana kalau akhirnya yang memanggil itu mengatakan, hey, Natasha bukan di situ, saya ingin kamu ke sini gitu. Bagaimana kalau dia katakan, loh, kamu jangan di tempat yang itu, saya maunya kamu ada di sini gitu. Sementara kita merasa bahwa karena fix mindset kita tadi itu, loh saya di sini loh. Buktinya bahwa Tuhan itu kasih saya itu kemampuan nyanyi, kemampuan lari dan sebagainya. Nah, balik yang kedua tadi saya katakan, kita dipanggil itu untuk tujuan Allah, bukan tujuan manusia. Balik lagi, kalau tujuan manusia, oh iya gunakan. Itu kan selalu kita katakan, talenta saya kan di situ, saya mau gunakan untuk memuliakan Allah. Tetapi bagaimana kalau Tuhan katakan, ya itu talenta. Oke, tetapi apakah Tuhan tidak bisa memakai peristiwa-peristiwa yang ada ini untuk menjadi kemuliaan dia, melayani tujuan dia dan seterusnya. Jadi waktu kemarin saya di sharing di teman-teman saya katakan tadi salah satu gereja itu, ya karena saya diminta untuk bawakan materi, saya mengatakan begini, saya mungkin bercermin dengan diri saya sendiri dan Anda juga tahu, ya dulu lulus kuliah ya kerja di kontraktor gitu, kerja di developer, pegang proyek, pernah jadi sales, pernah jadi marketing, pernah megang keamanan, pernah megang pada waktu keamanan dibentuk sistem keamanan satu perusahaan misalnya kayak gitu, kerjasama dengan jenderal kayak gitu ya. Terus akhirnya megang general service, megang human capital HRD, akhirnya terakhirnya megang legal juga, megang CSR misalnya kayak gitu, megang bisnis outsource misalnya kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gitu sebenarnya kita akhirnya bingung. Kemampuan saya itu sebenarnya apa sih gitu? Iya kan? Jadi buat saya ya udah gitu. Yang penting adalah ketika berada di posisi itu lakukan yang terbaik aja. Nanti hasil ya udah di ujungnya aja gitu. Iya kan? Jadi itu tadi buat saya adalah agak ya connect itu. Anda mau fix atau growth. Buat saya orang yang mesti di dalam Tuhan itu orang yang punya growth mindset gitu. Yang terus-menerus yang penting lakukan yang terbaik di mana kamu berada saat ini. Tambahkan pengetahuan kamu, ketika gagal bangkitlah, berjuang lagi, misalnya kayak gitu. Hargain prosesnya, karena disitulah kamu bertemu dengan Tuhan, karena di situ ada kesulitan, membentuk kamu menjadi lebih baik, dan seterusnya. Oke Bang, terima kasih. Mudah-mudahan enggak mengerti gitu. Enggak terlalu pusing. Oke, terima kasih Natasha dan Bang Jimmy. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mungkin ingin bertanya dari apa yang disampaikan Bang Jimmy atau mungkin disampaikan oleh Bang Frans, Bang Yosa. Tadi cukup menarik sih sebenarnya juga yang disampaikan oleh Bang Yosa dan Frans terkait data-datanya. Dan mungkin jika kita kaitkan juga ke dalam dunia pekerjaan, gitu, terkait dengan ada gap generation, di mana kita kalau misalnya masuk dunia kerja pasti mau nggak mau kan pasti akan bertemu dengan gap generation itu, dan pasti antar generasi kan kita pasti punya perbedaan mindset-nya. Mungkin itu dia sih challenge-nya. Mungkin bisa jadi growth mindset Gen Z dan Gen X atau misalnya millennials itu berbeda. Bagaimana kita bisa menyelaraskan semua mindset itu sehingga bisa
work as a team, as a great team gitu mungkin. Mungkin teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan gitu. Buat saya sebenarnya teman-teman jangan terlalu kejebak dengan penggolongan gitu. Penggolongan iya gitu. Bahwa memang setiap zaman itu akan ada dia kecenderungannya seperti apa. Karena memang setiap zaman itu selalu ada perubahan. Ada perubahan. Misalnya sekarang mulai masuk ke teknologi. Tentunya ada orang yang lahir sejak lahir itu sudah dekat dengan teknologi, maka dia akan bentuk di situ. Tetapi sebenarnya ada orang-orang yang bisa intersection gitu. Ada orang yang lahir dibilang apa Gen Z misalnya kayak gitu, tetapi bisa jadi dia itu dididik dengan cara yang berpikirnya generasi yang lampau gitu. Apalagi dia fix mindset seperti kayak gitu, kaku banget gitu. Dengan apa yang dia sudah punya, ya udah gitu. Jadi buat saya adalah ini menarik gitu. Ini menarik dan saya pelajarin dan saya lihat bahwa kadang-kadang jangan bangga Anda di Gen Z seolah-olah Anda akan menjadi manusia unggulan. Hati-hati. Enggak juga gitu. Dan kalau ketika Anda akan ada berbenturan budaya, ya iya, kita memang begitu. Sejak kita kuliah di Jogja juga ada berbenturan budaya macam-macam gitu. Bukan masalahnya berbenturannya itu, tetapi adalah bagaimana mempersiapkan diri sehingga Anda mengetahui persis siapa diri Anda dan apa yang terjadi di lingkungan. Itu aja sebenarnya. Jadi Anda bisa menjadi orang, tetap saya katakan tadi, relevan, problem solver dan sebagainya. Kenapa saya cerita kayak gitu, teman-teman? Mungkin kemarin juga saya cerita bahwa, dan mungkin minggu-minggu depan bisa kita explore gitu. Yang terjadi misalnya, saya suka gitu dengan teknologi. Mungkin di divisi tempat saya kerja saat ini adalah divisi yang pertama di perusahaan saya itu yang hampir semua bagian-bagian itu sudah tertranslate ke teknologi gitu. Kita punya apps yang masing-masing bagian itu bisa, mungkin saya tunjukkan secara sekilas ke Anda gitu. Nih, kalau Anda melihat hampir semua bagian yang ada di tempat saya kerja gitu sudah ini ke teknologi semua gitu. Rekrutmennya juga sudah mulai masuk ke teknologi, setengah headhunter kayak gitu. Ya. Bahkan legal di tempat saya saja itu sudah mulai sebagian besar bisnis prosesnya itu ditranslate ke teknologi gitu. Ya. Kalau Anda ngelihat learning ya, samping sini learningnya orang itu sudah bisa belajar dengan mandiri gitu, kapan dia mau belajar dan seterusnya. Jadi hampir semua. Jadi mungkin saya adalah generasi bukan Gen Z gitu. Tetapi Anda bisa belajar mindset Anda mau seperti apa gitu. Dan saya ketemu dengan orang-orang yang generasinya generasi dibilang Z, tetapi juga sudah membatasi dirinya untuk tidak berkembang dengan teknologi ini. Padahal satu sisi kalau Anda ngelihat tadi saya di atas sudah buat ya kalau Anda ngelihat mungkin udah berulang saya ngomong ke banyak orang bahwa kalau kita ngelihat pada zaman-zaman yang akan datang sampai tahun 2025 maka yang dibutuhkan kompetensi itu adalah ini gitu, analytical thinking, active learning, complex problem solving dan seterusnya, critical thinking analysis dan seterusnya, yang semuanya itu dekat dengan teknologi. Anda bisa pelajarin ini, tetapi ada orang-orang yang ketika kita bicara ini sudah membatasi diri bahwa saya tidak seperti itu. Gitu. Jadi balik lagi, jangan terstimulus bahwa saya generasinya ini dan saya pasti bisa, belum tentu. Dia generasi jauh seperti itu dan dia belum tentu bisa. Nggak bisa, belum tentu juga. Gitu.
Makanya saya yang dorong terus kan yayasan itu, ayo ke teknologi gitu. Karena apa? Karena saya sudah ngerasain waktu pandemi ini kemarin gitu, kita nggak ada masalah banget gitu terkait dengan pandemi untuk learning-nya, untuk administrasi employee-nya nggak terlalu bermasalah karena semuanya dari awal sebelum pandemi itu sudah larinya memang ke situ gitu. Bagaimana, pada bingung? Ini padahal baru pengantar ya. Gimana mungkin teman-teman yang lain, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Nih, kalau saya lihat di kolom chatnya masih sepi, Bang. Oke, mungkin untuk saya mau ini. Silakan Bang. Banyak diskusi mungkin Bang Jimmy. Mungkin adik-adik ingin tahu secara sederhana ya, bagaimana mereka dapat mengenal diri mereka lebih jauh gitu, mengenal kecenderungannya. Apakah dia harus merefleksikan pengalamannya atau mungkin ada tes-tes tertentu yang perlu mereka ikuti. Nah, mungkin itu bisa kasih gambaran, Bang. Terima kasih, Bang. Suaranya hilang, Pran. Oh, kecil ya suaranya ya, Bang ya? Makin mengecil malah. Waduh, sebentar coba. Cek. Apakah udah jelas? Yuk. Oh ya. Bang, pertanyaan saya mungkin untuk diskusi. Mungkin adik-adik kita bertanya gitu ya, bagaimana mereka mengenali diri mereka lebih jauh gitu ya, kecenderungan mereka seperti apa gitu. Apakah mereka harus merefleksikan pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui, atau mungkin harus ada tes-tes tertentu yang mereka perlu ikuti gitu ya untuk lebih mengenal diri mereka gitu. Nah, mungkin sedikit mungkin hal-hal praktis mungkin Bang yang bisa di-share. Mungkin jadi begini. Kalau saya bilang mengenal diri gitu, sebenarnya kalau saya tanya kalian semua, kalian kenal diri kalian nggak? Mungkin rata-rata bilang ya kenal gitu. Tapi coba sudah mulai explore, maksud saya misalnya kayak gini, untuk kalau di dalam dunia kerja gitu ya. Misalnya Anda kerja gitu. Kerja mungkin di sini kan sudah kerja semua gitu ya. Di dalam kerjaan itu sejauh mana sih Anda itu sebenarnya relevan di organisasi itu? Anda di situ adalah orang yang dibutuhkan, bisa membawa perubahan atau enggak, misalnya kayak gitu. Terus mungkin Anda ngelihat juga, kalau kita balik lagi misalnya beberapa prinsip-prinsip dasar, bagaimana sebenarnya Anda melihat pekerjaan itu misalnya. Anda itu sebenarnya ada di dunia kerja misalnya kayak gitu adalah untuk apa sih gitu. Beberapa pertanyaan-pertanyaan mendasar itu sebenarnya sebagai orang yang percaya, maksud saya, mestinya Anda sudah punya dulu. Bagaimana Anda menghadapi kegagalan, bagaimana Anda menghadapi prinsip-prinsip Anda menghadapi kegagalan, prinsip Anda menghadapi keberhasilan, bagaimana prinsip Anda di dalam membangun karir misalnya gitu. Dari awal mestinya sudah ada gitu. Sudah mulai Anda pelajarin sebenarnya. Dan menurut saya sih mestinya di dunia mahasiswa kita itu sudah diajarin prinsip-prinsip itu. Sudah diajarin prinsip-prinsip. Tapi balik lagi sebenarnya banyak sekali gitu. Banyak sekali yang kalau yang saya katakan tadi itu Anda bisa pelajarin gitu. Bisa pelajarin, bisa Anda baca, bisa Anda lihat di mana-mana. Saya tidak tahu bagaimana Anda membentuk diri di dalam maksud saya gini, saya tidak tahu misalnya kayak gitu, ketika Anda mengatakan saya mau menjadi seorang pekerja yang baik, saya ingin menambah kompetensi Anda misalnya dan seterusnya gitu, tetapi apa yang Anda lakukan gitu, usaha apa yang Anda lakukan sehingga betul-betul apa yang Anda katakan itu bisa tercapai, atau Anda mengatakan saya ingin berkontribusi terhadap organisasi di mana saya berada atau di perusahaan saya.
apakah Anda dari awal itu sudah memikirkan, seperti saya katakan tadi, apa yang harus Anda punyain sehingga Anda bisa berkontribusi di situ. Dalam arti Anda kenalin nggak sebenarnya perusahaan itu kecenderungnya kemana, organisasi itu cenderungnya kemana, dan sebagainya. Kenapa saya katakan ini? Karena balik lagi, bermacam-macam orang yang saya jumpain kayak gitu. Ya, di dalam proses-proses perjalanan ketika berbicara terkait dengan development orang-orang. Jadi ada orang yang memang mau mengevaluasi diri dan mau terus belajar gitu, tetapi ada orang yang sudah menutup diri memang gitu. Menutup diri sulit banget karena selalu membawa saya itu begini, saya itu begini, saya itu begini, dan seterusnya. Padahal ketika berada dalam satu organisasi yang besar, sayanya itu sebenarnya nggak ada artinya gitu. Ya. Anda pinter nggak ada artinya kalau Anda nggak relevan. Gitu. Nggak ada artinya. Gitu. Anda pinter, tetapi kalau Anda tidak mau belajar juga nggak relevan juga. Anda bisa berhasil mengerjakan satu tugas, menyelesaikan satu masalah, tetapi kalau Anda tidak berusaha terus menambah kompetensi Anda, maka ke depannya juga Anda tidak relevan dan sebagainya. Jadi maksud aku, Jos, prinsip-prinsip yang seperti gini harus punya gitu, harus punya dari awal. Anda harus belajar dari awal, punya semangat dari awal bahwa yang terpenting itu adalah Anda bisa mengerjakan yang terbaik dimanapun Anda berada, terus menambah kemampuan Anda dengan membaca, belajar kepada orang-orang lain, dan seterusnya gitu, dan jangan membatasi panggilan Anda gitu. Jangan punya mindset tetap tadi itu gitu, usahakan jangan seperti itu, bahwa Anda sebenarnya tanggung jawabnya melakukan yang terbaik gitu. Bersaksi dimanapun Anda berada dengan melakukan yang terbaik, ketika Anda berada di posisi itu, punya kontribusi yang jelas, dan sebenarnya di dalam proses itulah nanti akan terus-menerus Anda dibentuk itu untuk menjadi pribadi yang lebih matang lagi, lebih punya kemampuan lagi, dan siap menerima tanggung jawab yang lebih besar. Jadi nggak ada tips-tips yang saya tidak bisa mengatakan, kamu harus A, B, C, D gitu. Nggak ada. Cuman intinya adalah kenali diri Anda, kenali apa yang terjadi ke depan, persiapkan diri Anda supaya Anda bisa tetap relevan di organisasi itu, dan seterusnya. Ya, itu mungkin beberapa catatan-catatan aja, teman-teman semua. Ya, mungkin minggu-minggu depan ya, kalau mungkin kita bisa lebih bahas lebih dalam gitu. Tapi ini prinsip-prinsipnya, menurut saya yang paling terutama, misalnya tentang mindset tadi itu gitu. Mungkin minggu depan bisa kita, atau pertemuan berikutnya bisa kita diskusikan lebih dalam apa itu mindset tetap, mindset bertumbuh, dan sebagai pentingnya mindset tetap, mindset bertumbuh, bedanya orang-orang antara mindset tetap dan bertumbuh dan sebagainya. Paling gampang kan kayak gini misalnya teman-teman. Ketika Anda berada dalam satu organisasi dan dikasih tugas gitu, apa respon Anda misalnya kayak gitu? Kenapa ada orang yang senang dengan tantangan, ada yang enggak gitu, lari dari tantangan? Kenapa ada orang milih-milih pekerjaan dan ada orang dikasih kerjaan apapun juga senang-senang aja gitu? Oke-oke aja. Pernah nggak ada melihat orang seperti kayak gitu? Ya. Kan macam-macam gitu. Ya kan? Kenapa ada orang yang senang ngerjakan pekerjaan yang tetap, tetapi ada orang yang selalu ketika dikasih kerjaan apapun juga oke-oke aja, dan selalu paling dia katakan, oke, kasih saya waktu untuk pelajari dan saya akan lakuin. Tapi ada orang yang mengatakan, aduh sulit banget. Ya. Apakah pernah ada dalam hati Anda kayak gitu? Ketika dikasih kerjaan dan Anda nggak tahu itu, dan dalam hati Anda selalu mengatakan, aduh sulit banget ini. Tapi ada juga yang mengatakan, ketika dikasih kerjaan dan Anda belum tahu, dia mengatakan, wah ini tantangan baru nih. Gue harus tanya siapa nih ya, supaya bisa menyelesaikan gitu. Nah, itu kan sesuatu yang wajar aja gitu, dalam dunia kerja, dalam ininya kita, dan seterusnya. Gitu. Tetapi sebagai orang percaya, di mana Tuhan di situ pada waktu itu? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang buat saya sih, semuanya itu yang akan membentuk diri kita menjadi orang seperti apa ke depannya. Gitu. Oke, Bang Jimmy, mungkin terima kasih atas penyampaiannya. Mungkin kalau teman-teman yang masih penasaran terkait dengan dunia pekerjaan, karena memang tadi sudah disampaikan bahwa ini akan menjadi series. Jadi perjalanan kita akan membahas terkait dunia pekerjaan, relevansinya dengan pelayanan itu masih akan ada di bulan-bulan kedepannya, dan ini yang disampaikan Bang Jimmy terkait dunia pekerjaan masih pembukaan ya. Saya usul mungkin ya, silakan aja mungkin kalau ada kasus-kasus kayak gitu ya.
kasus-kasus tertentu, iya. silakan aja berikan kepada pengurus dan nanti disampaikan ke saya gitu ya, untuk bisa menjadi bahan diskusi, menjadi nambah materi-materi yang mungkin Anda butuhkan gitu. Ataupun kalau ada usulan-usulan tertentu terkait dengan dunia kerja kayak gitu yang menjadi tantangan buat Anda, silakan aja gitu. Bebas saja kita diskusikan. Ini tidak mengatakan nanti pertanyaan Anda, loh kok orang ini nanyanya seperti gini sih gitu. Bukan itu maksudnya gitu. Karena ada orang yang menganggap itu gampang, ada yang enggak gitu. Ya kan macam-macam gitu. Ya saya usul kayak gitu dia, Niko, supaya lebih kaya gitu depannya, dan betul-betul sesinya adalah sesi kita gitu, bukan sesinya saya gitu. Nah, betul Bang. Jadi ini dari teman-teman panitia juga sudah menyiapkan wadah media buat jika teman-teman ingin menyampaikan mungkin kayak study case gitu, apa yang teman-teman rasakan di dunia kerja dan ingin didiskusikan, yang mungkin juga bisa bermanfaat bagi kita, case-case-nya bisa kita aplikasikan di tempat masing-masing, bisa disampaikan. Ini sudah dilampirkan linknya di kolom chat, mungkin bisa dibuka atau di save dan bisa disampaikan di media tersebut. Jadi nanti kita akan collect, kita akan kita akan collect dan nanti mungkin akan kita sampaikan ke Bang Jimmy. Ini sudah ditampilkan untuk linknya, bisa dicatat dulu mungkin teman-teman sekalian atau di screenshot untuk mempermudah teman-teman sekalian. Jadi bisa diketik dan nanti setelah terkolek kita akan kirimkan ke Bang Jimmy. Dan saya usul betul-betul terkait dengan kerjaan ya, nggak usah, maksud saya nggak usah misalnya kayak gini ya, apa kata Alkitab tentang mengenai pekerjaan, saya sih bisa jawab aja gitu, tapi mungkin ini coba contoh Bang. Lebih baik tanya ke Anto atau ke Aling. Oke, gitu. Mungkin terima kasih banyak Bang Jimmy, Bang Yosa, dan Bang Frans yang sudah memaparkan materi pada malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bagi kita semua, dan jadi kita bisa mendapatkan rema dari apa yang disampaikan oleh abang-abang sekalian. Dan sekali lagi kita remind ke teman-teman, karena series terkait pekerjaan ini akan continue beberapa bulan ke depan, dan sudah seperti yang disampaikan oleh Bang Jimmy, bahwa agar benar-benar relevan terkait dengan dunia kerja, jadi kita minta dari teman-teman untuk menyampaikan mungkin pertanyaan atau mungkin aspirasi atau mungkin study case yang bisa kita diskusikan, kita bisa sampaikan di slide atau dari media ini, atau dari yang sudah disampaikan. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, teman-teman dan rekan-rekan sekalian, marilah kita mengangkat satu pujian sebelum kita akan menutup sesi kita pada malam hari ini. Marilah kita mengangkat pujian, tak ku tahu kan hari esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka
makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri seberang pelangi, kita akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Baik, selanjutnya ada pengumuman kepada Urta. Kami persilahkan. Oke, next slide-nya. Oke, teman-teman. Ini teman-teman, bagi teman-teman yang belum tahu ataupun belum follow IG-nya Yayasan Alumni Kristiani Teknik Gajah Mada, teman-teman bisa follow di @YAKTGama. Jadi nanti di sini teman-teman bisa tahu update info maupun kegiatan-kegiatan apa aja yang diadakan oleh Yayasan Alumni. Begitu. Oke, next. Nah, Yayasan Alumni juga punya channel YouTube di AKT Gama Alumni PMKT UGM. Jadi di sini nanti akan diupload hasil kegiatan dari Yayasan Alumni, baik berupa PD, PA, termasuk PD Alumni Muda kita pada malam hari ini maupun PD Alumni Umum yang diadakan setiap hari Sabtu. Jadi teman-teman nanti bisa akses untuk melihat rekamannya kembali maupun mendownload di channel YouTube YAKT Gama. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Oke, next. Nah, bagi teman-teman yang punya kerinduan untuk ber-KTP, teman-teman bisa hubungi Kak Kristi maupun Kak Nela di nomor yang ada di slide. Teman-teman bisa catat maupun screenshot supaya teman-teman bisa menghubungi setelah PD ini. Next. Nah, bagi teman-teman yang punya kerinduan untuk mendukung pelayanan YAKT Gama dalam bentuk dukungan dana, teman-teman bisa menyampaikan melalui rekening Bank Mandiri maupun Bank BCA atas nama Kak Bianda Serginia maupun Kak Susana Harjono di nomor rekening yang terlampir di slide. Next. Nah, bagi teman-teman yang punya kerinduan untuk melayani, seperti disampaikan oleh Kak Frans dan Bang Yosa tadi, bahwa kepengurusan YAKT ini sedang memasuki periode baru, yaitu kepengurusan YAKT periode 2021-2024. Nah, buat teman-teman yang punya kerinduan untuk ikut serta dalam kepengurusan ini, teman-teman bisa lihat seperti yang ada di slide untuk komisi-komisinya.
Dan untuk teman-teman yang mau bertanya, teman-teman bisa menghubungi Kak Frans di nomor terlampir. Dan untuk Bang Yosa maupun Kak Frans, mungkin ada tambahan terkait pengumuman yang terakhir ini? Ada. Mungkin cukup. Oke. Kalau tambahan sedikit. Oh iya, silakan. Nanti untuk bagi teman-teman yang terbeban untuk ikut mendukung pelayanan di yayasan, kita nanti akan share juga link untuk pendaftaran ya. Nanti kita akan share di grup WA PD Alumni. Nanti teman-teman kalau ingin ikut melayani bisa nanti mengisi di tersebut. Nah, kalau ada hal yang kurang jelas bisa hubungi Kak Frans untuk komisi-komisinya. Ya, itu aja. Dan siap-siap juga ditelepon gitu, Yos? Ya, betul. Siap-siap ditelepon. Kalaupun nggak daftar ya. Oke, terima kasih tambahannya. Sekian pengumuman dari kami. Ya, mungkin ini sesi foto bersama. Bagi teman-teman mungkin bisa di-open kameranya. Minta tolong bantuan Natasha untuk memandu foto bersama kita. Teman-teman boleh di-open kameranya, kita foto bersama. Jo, Grace, Daniel, Ivan, mungkin bisa. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sudah, Urta. Oke, terima kasih Natasha. Selanjutnya untuk doa penutup akan dilanjutkan oleh Niko. Silahkan Niko, dikembalikan. Baik, terima kasih Urta atas penyampaian pengumumannya, dan kita sudah sampai di akhir PD Alumni Muda pada malam hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung, dan terima kasih kepada Bang Frans, Bang Yosa, dan Bang Jimmy. Kembali lagi, semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa menjadi rema bagi kehidupan kita. Selanjutnya kita akan tutup dalam doa. Mungkin diminta kesediaannya Bang Yosa untuk bisa tutup dalam doa. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh berkumpul Tuhan dalam satu persekutuan bersama-sama. Iman kami boleh disegarkan kembali ketika kami boleh bersama-sama dengan rekan-rekan alumni muda di tempat ini. Kami boleh menyanyi bersama, memuji nama Tuhan. Kami boleh sedikit merenungkan firman Tuhan yang sudah disampaikan, khususnya kami memandang bagaimana pekerjaan kami di dunia ini, bahwa pada intinya kami bekerja bukan untuk posisi atau jabatan tertentu, tetapi kami bekerja untuk satu pribadi yang sudah memberikan segala-galanya bagi kami, yang sudah mati bagi kami dan bangkit karena dosa-dosa kami, menggantikan setiap pelanggaran yang kami lakukan, mengganti hukuman yang harus kami jalani. Dan pribadi itu juga sudah bangkit, memberikan pengharapan yang baru pada kami, sehingga hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi milik pribadi yang sudah mati dan bangkit buat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga menyadari bahwa ketika Tuhan berikan kesempatan untuk bekerja, itu berarti untuk memberikan buah, itu berarti untuk memuliakan nama Tuhan, bukan semata-mata untuk kemuliaan dan keagungan diri kami, bukan untuk semata-mata memenuhi kebutuhan kami sebagai manusia Tuhan, tetapi
ada satu kekekalan di dalam pekerjaan ataupun tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan buat kami. Mungkin saat ini kami juga bergumul sebagai alumni untuk mencari pekerjaan. Kami mengenali panggilan Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan yang boleh menuntun kami, boleh membawa kami kepada tempat-tempat yang benar, dan kami bersyukur di sini kami juga punya kakak-kakak, abang-abang yang siap mendukung, membantu kami ketika kami membutuhkan arahan, pertolongan. Biarlah kami juga tidak segan-segan Tuhan boleh menghubungi saudara-saudara kami ini di dalam kesulitan yang kami hadapi, sehingga nyata Tuhan kami sebagai sesama anggota tubuh Kristus bisa saling mendukung, saling menguatkan di dalam perjalanan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang memeteraikan lebih lanjut di dalam kehidupan kami, baik di dalam kehidupan kami sehari-hari, tetapi secara khusus di dalam panggilan kami mengerjakan tugas dan tanggung jawab profesi kami Tuhan di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan rekan-rekan kami semua, kakak-kakak dan abang-abang kami, alumni muda, adik-adik di sini semua, biarlah Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka, baik di dalam keluarga maupun di dalam pelayanan maupun di dalam pergumulan-pergumulan khusus yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan yang menolong, dan Tuhan yang menolong untuk rencana kami ke depannya untuk melanjutkan serial dari profesi-profesi spesifik yang akan dibukakan pada seri-seri PD alumni selanjutnya. Tuhan yang menolong agar setiap hal yang akan dipersiapkan oleh pengurus boleh berjalan dengan baik, dan Tuhan memakai media itu Tuhan untuk mengajar kami semua untuk melihat rencana Tuhan di dalam setiap profesi-profesi tersebut. Dan kiranya Tuhan juga memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah turut ambil bagian. Nah, para pengurus PD alumni, Natasha, Nela, Yeni, Tuhan berkati. Kak yang sudah sharing, Bang Jimmy, Kak Franz, dan semua pengurus yang mungkin hamba-Mu tidak dapat sebutkan, biarlah Tuhan yang memberkati pelayanan mereka, biarlah itu menjadi satu persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kegiatan kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh menolong kami melewati hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin. Baik, dengan ini persekutuan kita sudah selesai. Terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Selamat malam semua. Malam. Istirahat. Izin ya. Niko, makasih Niko. Maaf ya, kamu jadi pusing. It's all right, it's all right. Tadi ada Kak Nela, tadi ada miskomunikasi, Kak Ling. Ya, aku juga kaget dikabarinnya Nino. Iya Kak, aduh. Aku ini kan Kak, maksudnya biasanya tuh kan keinget kan Kak, maksudnya biasanya WA. Coach Eli biasanya beberapa hari sebelumnya juga WA. Nah ini kok aku tuh lupa banget Kak mau nge-WA tuh bener-bener ke Bang Jimmy-nya gitu. Aku tuh udah ngerasanya oke, Bang Jimmy udah firm gitu ya. Ya lupa gitu. Terus aku tadi loh kok jam 7 Bang Jimmy belum ini ya, belum join ya gitu. Makanya terus aku tanya Kak Yeni gitu. Aku ngerasa
Biasanya kan ini ya Kak ya, maksudnya kita konfirmasi lagi ya Kak, entah seminggu sebelumnya gitu ya. Nggak tahu itu tadi. Nggak tahu kali. Jadi enggak Kak. Jadi sebenarnya udah tahu Kak, udah di lobby.